Perkenalkan, nama saya Rupini di kelas A3 Manajemen Pagi, NIM 18110416680. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Video ini mengenai jawaban UTS pada tanggal 7 April 2020. Yang pertama, organisasi harus membuat dan memelihara prosedur mengidentifikasi aspek lingkungan sebagai suatu manajemen terdokumentasi standar, mewajibkan suatu prosedur tertulis atau dinyatakan dengan frasa prosedur terdokumentasi yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan suatu daftar aspek lingkungan dari kegiatan. Dampak lingkungan selayak daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat, seluruh komponen lokasi sebagai produksi, gedung perkantoran, gedung yang terletak di luar, dan sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan dan berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis secara sederhana. Faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya atau bahan baku, kapabilitas atau perusahaan, core competence, keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal atau external environment merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis secara sederhana. Internal terdiri dari threat of new entry, ancaman produk serupa, threat of substitute produk atau ancaman produk pengganti, bargaining power of customer atau daya dari pengalaman, daya tawar dari pelanggan, bargaining power of supplier atau daya tawar dari supplier, intensity of competitive rivalry atau menjawab tantangan pesaing bisnis. Yang kedua, apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan kontekstual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment, dan D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara tersebut. Jawabannya A. Lingkungan umum atau lingkungan kontekstual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan eksternal organisasi dan menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup dan luas. Faktor tersebut pada dasarnya berada di luar yang terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik dan hukum, D. Teknologi. Demokrasi. Yang kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen yang dalam masyarakat yang lebih luas mempengaruhi suatu industri dan perusahaan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha, tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengingat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. B. Industri. Lingkungan adalah serangkaian faktor ancaman dari pelaku
bisnis baru, supplier, pembeli produk pengganti, dan intensitas pesaing di antara pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba dari atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kebijakan penghasilan yang diharapkan seseorang investor dari investor lain. Yang jumlah resiko serupa. Resiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan investasi tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka yang disebut analisis pesaing. Kombinasi dari ketiga analisis ini digunakan untuk memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan misi strategis, tujuan strategis, dan tindakan strategis perusahaan. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang akan mempengaruhi probabilitas perusahaan. Dan analisis pesaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan, respon-respon, dan kemauan para pesaing. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari eksternal organisasi dan menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak relatif lebih spesifik yang langsung terhadap proporsional perusahaan. Kekuatan dan mempengaruhi pesaing industri sebagai berikut. A. Ancaman pendatang baru. B. Tingkat rivalitas di antara pesaing dan yang ada. C. Tekanan dari produk menawar pembeli substitusi. D. Kekuatan tawar-menawar. Sebagai contoh, membangun sebuah usaha roti, makin hari toko Anda semakin berkembang hingga membuka cabang di luar daerah. Di saat usaha Anda berkembang, di situ pesat muncullah pesaing yang mendirikan toko roti juga. Tentunya hal itu akan menghambat kemajuan dari toko roti Anda. Maka dari itu Anda harus mengembangkan produk baru yang memberi yang sesuai dengan produk Anda. Yang C. Lingkungan jauh. Remote environment. Faktor ekonomi. Faktor yang berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi kesejahteraan relatif yang segmen pasar. Dalam perencanaan strategis, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, ingatkan penghasilan dan akan dibelanjakan secara kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang yang di lingkungan ekstern perusahaan dan berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etika. Jika sikap sosial berubah, berbagai jenis pemerintahan barang, contohnya bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang akan merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. D. Lingkungan operasional yang ada juga sering disebut sebagai lingkungan pesaing atau tugas, biasanya jauh lebih dapat dipengaruhi untuk dikendalikan oleh perusahaan dibandingkan yang dengan lingkungan jauh. Jadi perusahaan dapat proaktif, bukan reaktif dalam mengenai lingkungan operasional ketimbang dengan mengenai lingkungan jauh. Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi pesaing dan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasa menguntungkan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, posisi pesaing. Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk
merancang strategi dan mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. Yang kedua, profil pelanggan. Mengembangkan profil dalam pelanggan dan calon pelanggan. Perusahaan meningkatkan para manajernya untuk merencanakan operasi strategik untuk mengantisipasi perubahan besar pasar dan untuk meregulasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. Yang ketiga, pemasok. Perusahaan selalu bergantung pada pemasok untuk dukungan keuangan, layanan, bahan baku, dan peralatan. Selain itu, ada kalanya perusahaan mengajukan permintaan khusus seperti pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak, atau pemesanan berukuran khusus. Khususnya pada saat seperti itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemasoknya. Yang keempat, kreditor. Karena kualitas, harga, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, manusia, dan bahan baku jarang sekali yang ideal, maka penilaian atas pemasok dan kreditor sangat penting untuk dievaluasi lingkungan operasional dan perusahaan yang akurat. Yang kelima, sumber daya manusia. Sifat pasar tenaga, kemampuan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan karyawan dan yang kompeten adalah sangat penting untuk kesuksesan perusahaan tersebut. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkan utama dipengaruhi oleh 3 faktor berikut. Yang pertama, reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja. Yang kedua, tingkat kesempatan kerja setempat. Yang ketiga, ketersediaan orang dengan keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, satu usaha toko butik. Dalam membuka dan menjalankan usaha, kita mengetahui dalam hal pesaing, kemudian pelanggan, pemasok, kreditur, dan sumber daya manusia sebagai semuanya mencukupi, maka bersaing dengan toko lain bisa lebih mudah karena kita sudah mencukupi semua yang ada di lingkungan operasional, baik tenaga, bahan baku. Apa yang dimaksud dengan analisis pastel? Jawab. Pastel analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Pastel analisis yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan internal, yaitu politikal, ekonomi, sosial, dan teknologi, legal, dan environment. Adalah mnemonik yang dalam membentuknya diperluas dalam menunjukkan untuk politik, ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan ini. Ini memberikan pandangan mata elang atau hawk-eye dari seluruh lingkungan dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak, merenungkan ide atau rencana tertentu. Kerangka ini adalah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasaran telah menambahkan hal-hal tertentu seperti E untuk etika untuk menanamkan unsur demografi sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis ini yang memberikan mereka gambaran tentang hal-hal yang diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara, bagaimana pengaruh terhadap industri, apa faktor ekonomi yang lazim, beberapa besar atribut budaya dari pasar dan faktor penentunya, inovasi teknologi apa yang memungkinkan muncul dan mempengaruhi struktur pasar, apakah undang-undang saat ini yang mengatur industri atau apakah yang perubahan dalam peraturan perundang-undang untuk industri, apa masalah lingkungan untuk industri ini. Semua aspek ini dari teknik sangat penting untuk industri bisnis yang mungkin masuk dalam lebih dari sekitar memahami pasar. Kerangka kerja ini memiliki salah satu vertebrata dari tulang punggung manajemen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi dan yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga untuk akun
tujuan organisasi dari strategi yang diberikan kepada mereka. Mungkin begitu bahwa pentingnya masing-masing faktor berbeda untuk berbagai jenis industri, tetapi sangat penting untuk setiap strategi yang ingin dikembangkan oleh perusahaan, sehingga mereka melakukan analisis pastel untuk bentuk versi yang dilakukan komprehensif dari analisis SWOT. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal yang lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis daerah. Dan lingkungan eksternal secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan dalam dua bagian besar, yakni lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal sendiri dapat dikualifikasikan dua bagian besar dari lingkungan sifatnya umum di lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan yang di eksternal organisasi yang menyusul faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi dan pengaturan organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat teknologi, yang kelima demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen yang masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi suatu perusahaan yang ada di dalamnya. Tabel berikut lingkungan umum yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis, supplier, pembeli produk pengganti, dan intensitas bersaing di antara persaing yang langsung mempengaruhi dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Jika analisis lingkungan umum terfokus pada masa yang akan datang, maka analisis lingkungan industri terfokus pada pemahaman akan faktor-faktor kondisi yang akan mempengaruhi probabilitas perusahaan, dan analisis bersaing terfokus pada prediksi terhadap dinamika tindakan-tindakan, respon-respon, dan kemauan para pesaing. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional perusahaan. Soal bagian B, video 1. Apa judul video di atas? 2. Siapa bicara di dalam video yang ditonton? 3. Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Yang keempat, manfaat apa yang diperoleh dari video. Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai pembicara dalam video. Jawaban 1. Judul video adalah Manajemen Strategik Analisis Lingkungan Internal. Pembicaranya Diana F. P. 3. Analisis lingkungan internal, ada kelemahan dan kekuatan perusahaan. Ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai, value chain. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan dan menghasilkan, menjual, serta mewujudkan perusahaan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Dengan pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi unit keunggulan bersaing sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan yang keempat, pendekatan profit impact of marketing strategy, yang pendekatan PIMS. Keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor-faktor strategis yang mempengaruhi secara signifikasi terhadap besarnya return of investment atau ROI. Pendekatan yang kelima, pendekatan 7S, yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan
Perusahaan dilihat dari 7 variabel: organisasi, struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem dan prosedur, skill, dan share value. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetisi masa lalu. Pendekatan evolusi produk, perbandingan dengan pesaing produk terinci, keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel. Langkah-langkah penyusunnya melakukan identifikasi variabel internal dan menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai 1, nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel, jarak, nilai, dan masa konsisten. Mengendalikan bobot yang nilai penjumlahan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. 4. Manfaat yang didapat yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan dari internal dari suatu perusahaan. Yang kelima, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video yang kedua, apa judul video di atas? Siapa pembicara dalam video yang ditonton? Yang ketiga, jelaskan secara terperinci oleh pembicara dalam video manfaat. Yang keempat, manfaat apa yang diperoleh dari menonton video tersebut. Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara video tersebut? Jawaban. Yang pertama, analisis paste PT Indofood. Yang kedua, pembicaranya Julfait. Yang ketiga, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen Indofood yang sering dilakukan kegiatan ekspor di luar negeri seperti negara Australia sampai negara Asia dan juga negara Eropa. Pasar ini politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor impor. Apabila pemerintah peraturan yang rumit akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor, yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat, yaitu yang menyebabkan PT Indofood hingga saat ini di Australia. 4. Manfaat apa yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Kelima, menurut penjelasan saya dalam video sudah terperinci menjelaskan PT Indofood. Video 3. Yang pertama, apa judul video di atas? Yang kedua, pembicara dalam video yang ditonton. Ketiga, menjelaskan terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. Yang keempat, apa manfaat yang diperoleh dari video tersebut? Yang kelima, bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, judul video di bawah. Apa judul video di bawah ini? Jawabannya, video tersebut berjudul SWOT Analysis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Insinyur Jaspar Hasudungan, NT CPM atau Asia CSEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan pembicara dalam video di bawah ini. Jawaban, dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. Adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau
strengths atau kelemahan, weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman, threats. SWOT analisis penting karena untuk mengatur strategi level dan lebih tinggi untuk mengidentifikasi faktor sukses internal. Untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan dan bisnis melalui keputusan strategis pertumbuhan di masa depan. SWOT template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful, elemen yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Harmful, elemen yang menghambat pencapaian sasaran. Analisis SWOT adalah ditetapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasi adalah bagaimana kekuatan, strength, mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dan peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan, opportunities yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman, bagaimana kekuatan mampu menghadapi threats yang ada. Manfaat apa yang dapat Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton? Jawabannya, manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategis yang dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan, strategi, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Bagaimana penjelasan Anda tentang mengenai penjelasan pembicara video tersebut? Jawabannya, menurut saya di dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video dengan sangat jelas dan terperinci sehingga mudah dipahami. Video yang keempat, apa judul pembicara? Video yang keempat, yang pertama, apa judul video? Yang kedua, siapa pembicara dalam video? Yang ketiga, secara terinci teori dijelaskan. Yang keempat, manfaat yang diambil. Yang kelima, bagaimana menurut Anda penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawaban yang pertama, judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan pesaing. Yang kedua, pembicara dalam video tersebut mahasiswi dari STIE Putra Bangsa. Yang ketiga, video tersebut menjelaskan kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir pada tahun 2010. Setelah 39 tahun, akhirnya PT KAI menutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI, yang menjadi pertanyaan mengapa mengalami jumlah penumpang yang sangat drastis, padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat dari tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisiensikan perjalanan. Dibukanya tol Cipularang juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel, dan bisnis baru ini menjadi pesaing utama kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua, PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis seperti dengan ditemukan teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan, jadi saat ini yang dimanfaatkan menjadi peluang bisnis perusahaan PT Telkom Indonesia.
kita bisa lihat bagaimana PT Telkom Indonesia, anak-anak perusahaan seperti Telkom, Flexi, Spedi, Telkom, Vision, dan TV. Mereka berhasil memanfaatkan perubahan lingkungan ini menjadi peluang. Perusahaan mereka bahkan anak perusahaan Telkom menjadi salah satu perusahaan terbesar operator telepon di Indonesia. Akibat perubahan ini akhirnya membuat PT Telkom membuat transformasi ini bisa dilihat perubahan sektor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya dibilang telekomunikasi dan informasi, kemudian menjadi TIMES atau telekomunikasi informasi, media, edutainment, dan juga service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Indonesia. Yang keempat, manfaat yang dapat diambil dalam video. Pengetahuan sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia dalam lebih mempersingkat waktu dan biaya. Yang kelima, penjelasan pembicara tersebut semuanya sudah jelas dan dimaksud yang tujuan disampaikan sudah sangat terperinci dan mudah dipahami. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.